Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Mari membaca teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, ada petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Nah, yang pertama ini adalah tanda kedalaman air. Kemudian yang kedua, dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Kemudian yang keempat, dilarang berenang sendiri. Dan yang kelima, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Mari membaca teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama, maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan yang termasuk alat komunikasi modern adalah telegraf, telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Nah, sekarang coba gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Coba lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang tersedia di bawah ya. 1. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat yang pertama ini adalah tradisional. 2. Titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Manakah yang termasuk alat komunikasi tradisional? Kentungan. 3. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Apa ya tadi yang memiliki fungsi yang sama dengan lonceng? Betul, gong. 4. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. 5. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern.
Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Jenis sifat sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian sifat keras kepala, ciri-cirinya adalah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat rendah hati, ciri-cirinya adalah selalu menghargai orang lain. Sedangkan sifat humoris, ciri-cirinya adalah senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Nah, ini hanya contoh saja ya. Aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Nama Andika. Sifat keras kepala, kebiasaan usil. Kemudian yang kedua Dewi. Sifat pemalu, kebiasaan sering menangis. 3 Umar. Sifat sombong, kebiasaan sering marah. 4 Risma. Sifat rendah hati, kebiasaan suka menolong. 5 Farid. Sifat humoris, kebiasaan selalu tertawa. Nah, diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.